Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan Rasul Ulul Azmi dan termasuk dalam satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekafiran dan juga untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yaitu Raja Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Setelah melewati berbagai macam ujian, suatu hari Nabi Musa berkeinginan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau alaihissalam ingin melihat wujud Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa yang terjadi? Seperti apa kondisi Nabi Musa saat akan melihat Robnya ini? Berikut kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, sebagai manusia pasti mempunyai rasa penasaran tentang bagaimana wujud dari Sang Penciptanya. Bahkan hal itu pun dialami oleh Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya Nabi Musa dan kaumnya harus menghadapi kezaliman dari Raja Fir'aun. Sebab kesombongan dan kekejaman Raja Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Namun pada akhirnya dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membelah lautan dengan tongkatnya, Firaun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Kisah Nabi Musa alaihissalam memiliki porsi paling banyak di antara sekian banyak kisah di dalam Al-Quran. Salah satunya, kisah tentang keinginan Nabi Musa alaihissalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mencatat peristiwa yang fenomenal itu dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 143 untuk dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi kaum muslimin. Pada suatu hari, sebelum Nabi Musa berangkat menghadap kepada Allah, Allah menyebutkan bahwa Dia telah menjanjikan kepada Nabi Musa 30 malam. Para mufasir mengatakan, Nabi Musa berpuasa selama 30 malam tersebut. Setelah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan itu, Nabi Musa menggosok gigi dengan kulit pohon untuk menghilangkan bau mulut dan agar mulutnya menjadi wangi. Selanjutnya Allah memerintahkannya agar menyempurnakan 10 hari berikutnya sehingga menjadi 40 malam. Mengenai maksud 40 malam itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan mufasir. Tetapi mayoritas mufasir mengatakan bahwa 30 malam itu adalah bulan Zulqa'dah, sedangkan yang 10 malam adalah bulan Zulhijjah. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid, Masruq dan Ibnu Juraij. Lalu diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya. Atas dasar ini, berarti Musa telah menyempurnakan mikot atau waktu yang telah ditentukan di hari raya kurban. Dan pada saat itulah telah terjadi firman Allah. Dan pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyempurnakan agama bagi Muhammad SAW, menegakkan hujjah dan dalil-dalilnya. Setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan tersebut, lantas Nabi Musa bermaksud pergi ke Gunung Tur, sebagaimana Allah sebutkan pada surah Toha ayat 80. Hai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkanmu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian denganmu untuk munajat di sebelah kanan gunung itu. Quran Surat Toha ayat 80. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihissalam meminta saudaranya Harun untuk memimpin Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam berpesan kepadanya agar melakukan perbaikan. Demikian merupakan peringatan dan penekanan semata. Karena Harun sendiri adalah seorang nabi mulia bagi Allah, memiliki kedudukan dan kehormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rob telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, Ya Robku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman,
engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lau-lau atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik." Quran Surat Al-A'raf ayat 143-145. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Musa alaihissalam telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berkenan untuk berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam tanpa melalui malaikat lagi. Allah berbicara dengannya dari belakang tabir, namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memperdengarkan firman-Nya itu kepadanya. Allah menyeru, memanggil serta memintanya supaya mendekat kepadanya. Yang demikian itu karena Nabi Musa alaihissalam dalam posisi yang sangat tinggi dan kedudukan yang sangat terhormat lagi mulia. Setelah Allah memberikan kedudukan yang tinggi itu dan memperdengarkan kitabnya kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa meminta agar Allah membukakan hijab. Diriwayatkan dari Abu Musa, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, hijabnya itu adalah nur atau cahaya. Maka Musa berkata kepada Zat yang Maha Agung, yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia, "Ya Robku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dia tidak akan dapat bertahan ketika melihatnya jika Allah menampakkan diri, karena gunung yang mempunyai kekuatan lebih besar, lebih kokoh dan lebih tegar daripada manusia saja tidak mampu bertahan ketika melihat dirinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Dalam kitab-kitab umat terdahulu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, tidak ada seorang pun yang hidup melihatku, melainkan akan mati, dan tidak ada pula sesuatu yang keras, melainkan akan hancur berantakan." Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melihat gunung tidak dapat mengendalikan diri, lalu hancur luluh seketika. Nabi Musa menyaksikan sendiri apa yang dialami oleh gunung itu, sehingga dia pun jatuh pingsan. Lalu Nabi Musa tersadar dan bertaubat kepada Allah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat menjangkau hakikat zat Allah dan sifatnya dengan pandangan mata, tidak juga dengan akal. Allah tidak dapat dijangkau oleh potensi penglihatan makhluk, sedang Allah dapat menjangkau. Ketidakmampuan makhluk melihat Allah dengan mata kepala disebabkan oleh kelemahan potensi penglihatan makhluk itu sendiri. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.